Oke guys, kembali lagi di channel Dro 1. Selamat malam di malam minggu ini. Aduh, suara apa tuh? Sorry cuy. Oke, kali ini gue akan nge-review ROM Chesium OS. ROM Chesium OS ini sudah official di Begonia Redmi Note 8 Pro. Takjub sekali sih, nggak juga sih. Heran aja sih langsung official. Padahal ini masih uji coba, tahap uji coba ROM OSP-nya. Semua ROM OSP itu masih tahap uji coba. Di sini ROM Chesium ini udah versinya 252 ya, Chesiumnya, dan official yang pastinya. Anjay. Basebandnya, vendornya ini masih SPV1 karena menyarankan rumah OSP itu menggunakan SPV1 dari India, vendor India. Gitu. Dimana Vendia ini gue jelasin tidak ada NFC-nya. Jadi kalau yang mau pakai NFC jangan ke rumah AOSP gitu, rumah OSP ya, jangan. Dan ini chassis OS-nya versi 31 Maret kemarin, Android 10 ya, Android 10 Tine tuh. Oke. Key. Oke, untuk bagian fiturnya gue lihat, gue kasih tahu pertama dari Key Astils. Nah, di Key Astil ini sudah ada seperti kafein, ada hands up, ada drug temp, ada apa lagi ya? Ya udah itu aja sih sebenarnya. Yang lain-lainnya standar. Oke, lalu apa lagi ya? Bagian display. Paling bagian display ada fontnya doang ya. Ganti display size, smaller, bisa ke default, huruf besar huruf kecilnya. Lalu apa lagi? Ada drag time, di sini bisa diatur schedule-nya mau jam berapa ya kan. Lalu di bagian itu ada yang namanya digital wellbeing. Digital wellbeing sih udah biasa ya. Di bagian configuration center. Lalu di status bar ini gue kasih tahu ada show net activity, jadi speed internet. Jadi kalau misalkan mau download file atau apa itu ketahuan filenya, filenya speed internetnya berapa. Lalu apa lagi ya? Lock screen. Di bagian lock screen di sini tidak ada yang namanya media visualizer. Jadi dimana kalau kita mau nyetel musik, dia ada namanya semacam equalizer gitu yang bergerak. Dia belum ada di Chesium OS. Chesium OS. Nah ini UI tuner. Di sini gue cuma nambahin MI style brightness. Nah itu bagian di sini ya. Nih, yang ini yang gue gerakin itu adalah brightnessnya. Jadi mirip kayak MUI style. Biasanya kalau defaultnya itu cuma garis doang. Oke. Lalu ada bagian ini ya, replace clear all text. Biasanya kan kalau di OSP itu di bagian pojok kanan, di sini nih, bagian pojok kanan itu ada clear all gitu bang. Cuman kalau di situ, kalau sekarang, kalau misalnya ini di on kan, itu di bagian bawah tengah ada semacam button menghilangkan recent notification-nya. Lalu apa lagi ya? Ini notification ini. Di sini ada ambient lights tuh di sebagian kiri kanan. Ambient edge lighting disebutnya. Jadi kalau misalnya ada notif, dia sebelah kanan dan kiri itu akan menyala. Gitu. Lalu di sini nggak ada namanya notification ticker. Biasanya yang suka ticker ini orang-orang suka gamers ya, nggak juga sih. Tapi kalau gue make tickers kalau misalkan ada fitur itu. Kenapa? Ya karena kalau lagi main game itu nggak muncul hands up, nggak muncul notif gitu. Itu salah satunya. Lalu apa lagi ya? Ada telegram masuk. Lalu bagian navigation button. Nah, di bagian navigation ini ya seperti ini. Biasa aja sih. Mana ya? Bentar. Ini advance restart. Oke, itu doang sih.
Lalu di bagian security. Nah, security ini di bagian fingerprint. Di bagian fingerprint ini untuk setupnya normal, bisa. Untuk beberapa kali, 1-2 kali itu normal. Cuman kadang ada bugnya di fingerprint ini. Jadi kalau saat lock screen dalam kita misalkan HP dalam keadaan mati yang cukup lama, kita nggak mainin selama setengah jam atau 1 jam atau beberapa, itu kalau bisa dipencet power dulu baru fingerprint. Jangan fingerprint langsung. Kadang kalau fingerprint langsung dia akan ngeblank. Layarnya akan ngeblank. Solusi terakhirnya adalah di restart. Di restart paksa selama 10 detik gitu. Baru dia akan hidup normal lagi. Itu bugnya untuk fingerprint. Lalu apalagi ya? Volt LTE tadi udah juga jelasin. Lalu ada screen record. Nah, kalau screen record itu dia nggak bisa. Misalkan ente lagi kamera nih mau ngevideo, itu nggak bisa. Karena defaultnya itu H264-nya ada terjadi bug. Semua room itu belum bisa video. Yang di build ini ya, build sekarang. Itu belum bisa. Jadi mau ngerekam video itu belum bisa. Nah ini juga sebenarnya screen record ini juga nggak bisa ini. Nih, screen record ini sebenarnya nggak bisa. H264-nya itu belum bisa. Makanya tapi gue atur settingan ini dijadikan H265. Formatnya H265. Itu baru bisa. Gitu. Lalu apalagi ya? Di sini mau gue kasih tahu di bagian ini game driver preference. Di game driver preference ini fitur dari Android 10. Di mana katanya dengan menggunakan sistem graphic driver atau game driver ini ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Mungkin gue tadi udah nyoba main AoV, main PUBG, itu ngaruhnya sih nggak begitu signifikan ya. Mungkin sedikit ada stabilnya mungkin. Untuk panasnya juga mungkin sedikit berkurang. Mungkin dia karena ngebaca sistem kali ya. Game sama sistemnya ini ngebaca dengan sempurna atau bagaimana gue gak ngerti. Cuman signifikannya dikit. Pengaruh efeknya itu dikit gitu. Dan katanya di game driver preference ini, dia misalkan ada game yang support Vulkan, itu akan berpengaruh banget. Mungkin ya. Entah itu. Kan karena game Vulkan itu, kayak misalkan Vainglory, itu kan dia udah support Vulkan. Efek-efeknya itu mungkin lebih sempurna mungkin. Dan mungkin lebih stabil. Dan tidak terjadi lag sedikit pun atau enggak, sedikit pasti ada. Cuma lebih sempurna aja gitu. Ngebaca code-nya gitu. Mungkin ya. Bisa kalian coba mungkin di game driver preference ini. Entah di MUI yang Android 10. Cari di bagian developer option. Cari game driver preference. Lalu diaktifkan seperti ini. Game driver atau sistem graphic driver. Nah, efeknya mungkin bisa kalian komen di bawah gimana. Nanti akan gue record gimana pengalaman yang sudah menggunakan ini. Gitu. Yang gue udah coba sih ya cuman efeknya dikit ya. Itu aja sih. Lalu apa lagi ya untuk reviewnya? Oh ya, untuk reviewnya di bagian screen on time dan bagian kamera. Oke, di sini di bagian kamera gue akan ngetes pakai Extreme Beauty Dye. Di mana bagian Extreme Beauty Dye ini HDR-nya lebih mencolok ya, lebih natural. Oke, gue tes di sini contoh. Nih untuk shoot. Nah, kita lihat shootnya. Dia ngeprosesnya sedikit lama karena pengambilannya mungkin membutuhkan waktu supaya hasilnya bagus gitu. Nah kalau untuk memakai config yang lain, contoh yang Fast and Furious, Extreme Fast and Furious, kita restore. Nah coba bagian tempe nih, mendoan, tempe goreng sih sebenarnya. Gua shoot,
dia pasti akan cepat. Tuh, lebih cepat dibanding sebelumnya karena lebih fast, dan itu berpengaruh juga dengan HDR plusnya. Lalu gue coba lagi dengan config yang seblak mania. Mungkin ini orang Indo nih ya mungkin. Gue akan nge-shoot. Gue akan nge-shoot bagian kopi nih. Di sini aja nih biar kelihatan. Udah habis nih kopinya. Itu dia. Nah, itu dia sudah selesai. Nah, untuk melihat hasilnya, dia akan ngeproses seperti ini tuh. Dia akan berjalan processing HDR plusnya. Lumayan cukup lama ya, sekitar 5 detik mungkin baru selesai. Lalu kita lihat, kalau gue saranin kalau install Google Kamera, install juga namanya Google Foto. Nah ini dia, ini hasil dari Google Kamera, tuh dia. Nah ini dia, cukup apa ya, cukup jernih sih kalau gue lihat dengan mata juga. Oh ini ya, kalau gue lihat mata sekaligus gue bandingkan, pencahayaan masuknya dia lebih tajam sih, lebih lebay. Iya, karena kalau gue lihat secara langsung itu bagian tempe ini, bagian background ya, bagian pinggir saus itu nggak seputih itu. Iya. Lalu bagian biskuit, nah di bagian biskuit juga nggak secerah ini ya. HDR plusnya agak sedikit berlebihan menurut gue. Tapi it's okay. Lebih bagus kalau makanan seperti ini sih. Natural juga, nggak dilebih-lebihkan seperti lebih ke terang banget, nggak begitulah pokoknya. Ini tadi ngetes bagian untuk naik mode tuh ya, cukup jelas ini pakai Google Kamera semua. Ini tanpa flash, kalau pakai flash itu nggak bisa. Nah ini untuk di bagian outdoor ini gue ngetes. Nah ini bagian ngetes, ini cukup menjanjikan, cukup wow ya menurut gue. Nggak heran juga sih, penangkapan seperti ini di luar cukup bagus. Kalau gue zoom juga tulisannya tuh nggak ngeblur, kelihatan jelas. Apalagi di bagian cahaya, dari cahaya masuk sebelah kanan ke arah timur itu teksnya itu tuh shadownya itu kelihatan jelas, nggak ngeblur loh tuh. Dan gue heran juga di sini ada motor, harusnya itu lewatnya cukup kencang ya, sekitar 40 sampai 50 km per jam. Itu ketangkap dengan jelas menurut gue. Tuh. Kepala orangnya masih kelihatan. Motor Supranya juga kelihatan. Ini motor Supra apa Smash ya? Smash, ini Smash, Suzuki Smash. Kelihatan jelas. Dan gue herannya lagi, ini mobil lagi mau belok, itu kelihatan. Plat nomornya kelihatan. Wow. Ini impress banget sih menurut gue. Tuh lihat. Kepala orangnya juga termasuk jelas. Cukup jelas. Ini lagi jalan loh posisinya. Dia lagi mau muter belok. Nah ini dia di pagi hari gue ngetes buah kedondong di rumah. Ini cukup impresif ini. Cukup wow. Ini termasuk dekat nih gue ngambil. Aja sekitar jaraknya sekitar 5 cm lah mungkin. Enggak sih. Sekitar 7 cm-an. Nggak deket juga. Ini cukup jernih sih, cukup natural banget menurut gue, karena secara langsung juga seperti ini gue ngeliatnya. Hijaunya juga nggak terlalu hijau, hijaunya tuh ya normal, nggak dilebih-lebihkan juga. Kalau Google Kamera seperti itu ya, dan tergantung config juga. Nah ini gue ngetes selfie ya, pakai kamera ini, pakai Google Kamera. Ini termasuk wow. Baru bangun tidur ini matanya bengep nih sebelah kiri. Bengep.
Ini natural ya. Di sini jerawatnya juga kelihatan, pori-porinya itu kelihatan. Tuh lihat. Termasuk jelas. Jelas banget. Oke, mungkin itu kameranya. Nah, kalau untuk rekam video pasti nggak bisa karena ngebug di bagian yang tadi gue bilang H264. Gitu, itu ngebug. Lalu apa lagi ya? Screen on time. Mana screen on time gue? Screenshot. Mana screenshotnya? Ini dia. Nah, ini dia screenshot yang selama ini gue pakai, selama ini gue pasang di Chasium OS ini. Itu mendapatkan 11:32 menit screen on time ya. Wow sih menurut gue. Wow sekali. Itu live startnya 22 jam yang lalu, jadi hampir sehari gue ngecas gitu, dan mendapatkan screen on time 11 jam 32 menit. Pemakaiannya itu sosmed, seringnya sosmed. Kalau untuk main game itu main AoV doang. Main AoV itu sekitar 1 jam 50 menit ya 2 jam lah. Terus sama main PUBG itu gue main sekitar setengah jam, cuman match sekali. Sama main arcade itu di posisi berapa kemarin ya, ketiga apa kedua gitu, lagi di jam istirahat gue lagi main. Sama main OV itu seling-selingan ya. Main OV itu stabil di 60 fps, nggak ada penurunan drop apapun itu. Paling cuman ping doang sih, paling ping kalau itu ya merah, kadang hijau, merah hijau tergantung jaringan. Tapi kalau menurut gue di room OSP ini untuk main MOBA itu nggak ada kendala nge-lag sih, mungkin nggak ada kendala kalau main MOBA mah. Cuman kalau main PUBG pasti ada. Salah satunya misalkan lagi rame nih, itu pasti ada frame dropnya. Wajar sih kalau gue bilang, wajar banget. Di MUI juga begitu soalnya, di OSP juga kayak gini. Lalu apa lagi ya? Game udah, terus screen on time udah, kamera udah, apa lagi? Untuk sinyal, oke, sinyal di OSP itu semua room ya, dari gue pakai Kenzo, dari pakai room yang lain, sinyal itu di OSP nggak sebagus MUI. MUI itu mungkin entah itu fake atau gimana, itu selalu strong, beneran. Di MUI itu selalu strong. Di gue di rumah, di kantor, mau dimanapun itu selalu ngaceng, selalu strong sinyalnya. Kalau di OSP itu naik turun, entah dapat 1, 2, kadang ke 3G lagi, kadang volt LTE lagi, kadang 2, kadang 3, kadang 4, terus turun lagi. Ya gitulah, nggak stabil. Tapi normal untuk download speed, normal, tergantung daerah. Oke, apa lagi ya? Hotspot juga aman. Di sini hotspot aman. Lalu apa lagi ya? Udah itu aja sih ya mungkin ya yang gue kasih info. Jangan lupa malam ini ngopi dan stay di rumah aja. Malam minggu stay di rumah aja. Dimanapun juga stay di rumah aja, karena kondisinya lagi tidak memungkinkan karena COVID-19, corona. Ya jangan lupa minum yang banyak, jaga kesehatan, dan jangan lupa like dan subscribe, dan ramein aja komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu untuk reviewnya. Abis ini gue nge-review install Evolution X yang kemarin, tanggal 31 kemarin. Itu gue belum install, belum gue rasain kayak gimana. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa apa ya? Udahlah, jangan lupa makan aja apa yang penting. Oke, salam sinyal teknologi. See you again.